Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiologi Pendidikan mendapat materi tentang pendidikan dan masyarakat. Kami akan menjelaskan sedikit materi tentang itu. Saya Raisa Agnesika akan menjelaskan tentang pendidikan dan pengertian masyarakat akan dibacakan oleh teman saya, Siti Sukmayanti. Saya akan menjelaskan pengertian dari masyarakat. Masyarakat yaitu kelompok manusia yang saling berhubungan satu sama lain dan terjalin erat karena tradisi tertentu dan hukum yang sama. Masyarakat juga terdiri dari beberapa kelompok yang besar maupun yang kecil tergantung jumlah anggota, 2 orang atau lebih merupakan kelompok, seperti anggota keluarga terdiri dari ibu, ayah, dan anak, atau keluarga besar yang mencakup paman, kakek, cucu, dan sebagainya. Di sini juga ada beberapa definisi masyarakat menurut pakar sosiologi. Yang pertama ada Selo Soemarjan, mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Yang kedua ada Max Weber, mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Yang ketiga ada Emil Durkheim, mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian ada di dalamnya saling berhubungan antara satu sama lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran berbeda-beda. Sebagai contoh, seseorang melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata, antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, penginapan, dan lain-lain. Pendidikan dan sumber daya alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan lingkupnya ada 2. Pendidikan dalam arti luas dan pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti luas secara singkatnya yaitu hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi individu. Pendidikan berlangsung bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Pendidikan tidak terbatas pada penyekolahan schooling. Bahkan, pendidikan berlangsung sejak lahir hingga meninggal dunia. Pendidikan juga berlangsung di berbagai tempat atau lingkungan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sebab itu, Motter Cialder 1982 menyatakan bahwa education lifelong process of which schooling is only a small but necessary part. Pendidikan dalam arti sempit. Pendidikan dalam arti sempit menurut Robert Lodge, in the narrow sense education becomes in practice identical with schooling. Formal instruction under constructed condition. Muhammad Nur Syam 1998. Dalam arti sempit, pendidikan hanya berlangsung bagi mereka yang menjadi siswa pada suatu sekolah atau mahasiswa pada perguruan tinggi. Lembaga pendidikan formal. Pendidikan dilakukan dalam bentuk pengajaran instruction atau bersifat formal. Pendidikan berlangsung di sekolah atau lingkungan tertentu, diciptakan secara digital ataupun langsung. Tujuan pendidikan ditentukan oleh pihak luar. Pendidikan terbatas pada pengembangan kemampuan-kemampuan tertentu. Tujuannya adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat atau bermasyarakat dengan lingkungannya. Reza Mudiaharjo 2001. 2. Pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dan pendekatan sistem. Pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, yaitu pendidikan yang dipandang berdasarkan disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan masih banyak lagi.
Pengertian menurut pendekatan sosiologi. Pendidikan dipandang identik dengan sosialisasi, yaitu suatu proses membantu generasi muda agar mampu menjadi anggota masyarakat yang diharapkan. Pendidikan berdasarkan pendekatan antropologi, pendidikan dipandang identik dengan enskulturasi atau pembudayaan, yaitu suatu proses dengan jalan mana seseorang menyesuaikan diri kepada suatu kultur masyarakat yang mengasimilasikan nilai-nilainya. Berdasarkan pendekatan ekonomi, pendidikan dipandang sebagai hukum investment atau usaha penanaman modal pada diri manusia untuk mempertinggi mutu tenaga kerja hingga mempertinggi produk barang atau jasa. Berdasarkan pendekatan biologi, pendidikan berarti proses adaptasi. Hal ini sebagaimana diidentifikasikan oleh Horner, bahwa pendidikan merupakan proses penyesuaian diri yang terbaik dari seseorang manusia yang sadar terhadap lingkungannya. Reza Mudiaharjo. Menurut pendidikan psikologi, pendidikan identik dengan personalisasi, yaitu upaya membantu perubahan tingkah laku individu untuk mencapai pengembangan optimal menjadi diri sendiri. Terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau mentransportasi input menjadi output. Menurut PH Combs Odang Mukhtar 1976, ada 3 jenis sumber input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu 1. Ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan tujuan yang berlaku di dalam masyarakat. 2. Penduduk serta tenaga kerja yang berkualitas. 3. Ekonomi atau penghasilan masyarakat. Sumber manusia. Dalam sejarah perkembangan manusia sebelumnya telah mengalami suatu proses yang panjang, yakni melalui belajar, pendidikan, dan pengalaman tersendiri berdasarkan zamannya. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan indikator berkualifikasi, ahli, terampil, kreatif, inovatif, serta memiliki sikap atau attitude dan behavior yang positif. Berkaitan dengan peningkatan produksi dalam peningkatan kualitas SDM dan perannya dalam meningkatkan serta pendapatan nasional melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, jika kita amati dari kondisi real yang ada, terlihat adanya ketimpangan antara kebijakan yang mengharapkan dan hasil yang dicapai dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM, termasuk kualitas tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini jelas berdampak terhadap sasaran utama program pembangunan nasional kita, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Terakhir, penutup. Kesimpulan, masyarakat yaitu manusia atau makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan pendidikan dalam arti luas yaitu hidup, dalam arti sempit artinya identik dengan schooling. Kedua pengertian tersebut memiliki karakteristik yang masing-masing berdasarkan pendekatan ilmiahnya. Pendidikan dan masyarakat ini saling berhubungan karena jika masyarakat atau manusia mempunyai pendidikan yang tinggi, pengetahuan atau kemampuannya akan lebih siap menjadi pekerja atau sumber daya manusia. Saran. Semoga dengan makalah ini kita sebagai calon pendidik nantinya dapat mengambil intisari dari pembahasan sebelumnya, agar kita bisa memaknai hal-hal yang dapat mempengaruhi pendidikan, agar nantinya kita bisa menghasilkan hal-hal yang nantinya bisa terjadi. Terima kasih.